Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, sekarang tanggal 23 Rajab. Beberapa hari lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj, hari di mana Rasulullah diperintahkan ke langit yang tertinggi untuk menerima perintah sholat. Oleh karena itu, pada Jumat siang ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Salat Pembebas Kejahatan. Tetapi kajian salat pada khutbah ini difokuskan pada kaitan antara salat dan kematian. Hadirin sekalian, kalau kita ingin jadi orang baik, sering-seringlah ingat bahwa suatu saat kita ini mati dan seluruh apa yang pernah kita ucapkan, pernah kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan. Mati bukan akhir segala cerita, tetapi awal dari segala tanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu ingat peristiwa yang memisahkan manusia dari seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Begitu pentingnya ingat mati sampai Umar bin Khattab membikin cincin, dan di cincin itu dituliskan kata-kata kafa bil mauti wa'idhun. Cukup wahai Umar, kematian sebagai peringatan. Hadirin sekalian, kita sebagai bangsa besar, bangsa yang terhormat, kita bersyukur bahwa semakin banyak orang-orang bersujud di masjid, semakin banyak kajian-kajian keislaman. Tetapi kita juga prihatin, semakin hari semakin banyak dendam yang berujung pembunuhan, rumah tangga yang ambyar karena perselingkuhan, korupsi dan kejahatan akibat keserakahan, dan konflik sosial akibat keselio lidah dan gagal seleksi ucapan. Hadirin, apa kaitan sholat dan kematian? Di mana letak kaitan sholat dan kematian? Saya akan menjelaskan 5 hal, tapi insya Allah tidak lama. Khutbah ini nanti 10 menit sudah selesai. Yang pertama, ketika kita berdiri sholat, memulai doa sebelum surat Al-Fatihah, ada salah satu doa yang kita baca, wa naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Wahai Allah, bersihkan aku dari dosa seperti kain putih yang dibersihkan dari segala noda. Hadirin, ketika kita membaca itu, tolonglah diingat bahwa itu doa yang dibaca orang ketika mensolati kita nanti. Ketika kita sudah tidak bernyawa,
ada orang yang memimpin sholat dan doanya adalah wa naqtihi minal khotoya kama yunaqqas tsabul abyadu minad danas. Wahai Allah, saudaraku yang sudah tak bernyawa ini, bersihkan dari dosa seperti kain putih yang dibersihkan dari segala noda. Yang kedua, ketika kita ruku, perhatikan posisi kepala kita. Pada saat itu kita menyerahkan kepala, dan saat itu posisi paling mudah untuk memenggal kepala kita. Maka sebenarnya ruku itu adalah penyerahan nyawa kepada Allah. Wahai Allah, inilah kepalaku yang saya persembahkan, silahkan dipotong demi ketaatanku kepadamu. Jadi ruku tanpa ingat kematian adalah ruku kebohongan. Yang ketiga, ketika kita sujud kemana? Kita sujud itu mencium tanah. Ingatlah suatu saat kamu itu bau tanah, dan siapapun kamu, siapapun saya akan kembali ke tanah. Yang keempat, ketika kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa, Rabbi firli warhamni, ampunilah aku, kasihilah aku. Ingatlah ketika membaca itu, wahai diriku, sekarang kamu bisa mengucapkan itu, dan ingatlah suatu saat kami akan didoakan yang sama ketika kamu sudah tidak bernyawa, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu, ampunilah dia, kasihilah dia. Yang terakhir, yang kelima, ada salah satu doa yang kita baca sebelum kita mengucapkan salam penutup sholat, yaitu ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wahai Allah, hidupkan aku kalau tambahan usia itu memang menambah aku menjadi orang baik. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matikan aku saja jika mati itu semakin menyelamatkan aku dari bencana dunia dan akhirat. Hadirin yang sangat saya muliakan, sebagai penutup, jangan ada satu sholat pun yang kita lakukan tanpa ingat kematian. Itulah salah satu cara kita lebih berhati-hati dalam semua ucapan dan tindakan, dan insya Allah kita selamat dari dosa dan bencana dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.